Kemudian contohnya, kalau kita ingin mengakumulasikan dalam kos pekerjaan order untuk kegiatan 212 ini, maka berdasarkan kartu tersebut dapat dihitung bahwa kos total untuk pekerjaan nomor 212 adalah 5 juta. Di sini kita dapat memperoleh bahan baku sebesar 5 juta plus tenaga kerja langsung sebesar 3.200.000 plus overhead pabrik dibebankan 2.400.000. 5 juta ini diperoleh dari mana? 5 juta ini diperoleh dari bahan baku. Dari sini. Nah, ini kan bahan bakunya sebesar 5 juta. Ini kan 5 juta. Asal usulnya dari situ. Nah, ini untuk pekerjaan nomor 212 adalah 5 juta adalah 5 juta ditambah dengan tenaga kerja langsung tadi yang telah kita hitung 3.200.000 ditambah dengan 2.400.000, maka ditotalkan sebesar 10.600.000. Maka kita membuat jurnal nomor 6. Jurnal nomor 6 adalah sediaan produk jadi. Sediaan produk jadinya sebesar 10.600.000 di debit, kemudian di kreditnya 10.600.000 untuk produk dalam proses. Kemudian untuk jurnal untuk mencatat penyerahan pekerjaan nomor 212 pada pelanggan yang memesannya digunakan jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal 7 ini merupakan jurnal penyerahan pekerjaan pada pelanggan yang memesannya. Ada piutang dagang sebesar 14.200.000, kemudian ada kos produk terjual sebesar 10.600.000, kemudian sediaan produk jadi 10.600.000, penjualan 14.200.000. Ini begitu. Kita lanjut. Oke ya, Mbak Helen. Saya coba nyalakan mikrofonnya. Ya, Mbak Helen bisa menggunakan mikrofon. Mau nanya yang piutang dagang 14.200 itu, 14.200.000 itu dari mana ya? Ya, 14.200.000. Ya, jadi piutang dagang itu kan asal usulnya dari awal tadi kan kita menggunakan, untuk pertama kan kita menggunakan bahan baku sebesar 5 juta. Kemudian untuk sediaan produk jadi kan totalnya bahan baku sebesar 5 juta. Kemudian tenaga kerja langsung 3.200.000. Kemudian pabrik 2.400.000. Nah, asal mulanya 14.200.000 ini 4.800.000 ditambah dengan
Coba ditambahkan ya Mbak. 4.800.000 ditambah dengan 1.680.000 ditambah dengan 5.220.000. Hasilnya 14.200.000. Ya, 5 juta berapa Pak? 250. sebentar. 5.220.000. 5.220.000 ditambah dengan 4.800.000 ya. Kemudian ditambah dengan 1.680.000. Ini untuk yang depresiasi overhead tadi. 680.000 Salah ya. Terus ditambah berapa lagi Pak? terus ditambah dengan 2.400.000. Hasilnya berapa Mbak? 14 juta 15 juta 100. 14.100.000. Sebentar. Salah itu. Kan pertama tadi 5, kan kita piutangnya itu 5.220.000 ditambah dengan 4.800.000 ditambah dengan 1.680.000 ditambah dengan 2.400.000. Berapa Mbak? 14.200.000. Mas 14 juta 100. 14.100.000. Berarti salah. Ya mungkin berarti di jurnal ini seharusnya 4.100.000. Udah, makasih ya Pak. Ya. Jadi nanti untuk selanjutnya ini bukan 4.200.000, 4.100.000. Ya mungkin salah ketik. Ya seharusnya 4.100.000 ini. Diralat ya, seharusnya 4.100.000. Karena kan piutang dagang. Kalau piutang dagang kan kita melihat berapa sih utang kita. Jadi piutang dagang itu kan merupakan total dari bahan yang kita gunakan, kemudian bahan baku yang kita gunakan apa saja. Bahan-bahan baku itu kan ada bahan baku, kemudian bahan penolong. Kemudian ini kan piutang dagang itu kan dilihat dari cost produksi. Dari cost produksi itu kan ada 3 hal. Yang pertama bahan, kemudian tenaga kerja, overhead pabrik. Nah, untuk bahan bakunya kan kita gunakan 5.200.000. Kemudian untuk tenaga kerjanya kan kita pergunakan 4.800.000. Kemudian untuk overhead pabrik kita menggunakan 1.600.000. Kemudian overhead pabrik yang dibebankan itu sebesar 2.400.000. Kalau kita total seharusnya 4.200.000. 4.100.000 ya, ini 4.200.000-nya salah. Ya begitu. Makasih ya Pak. Oke.
rinci lagi, biasanya kalau kita ingin melihat aliran cost-nya, nah kita melihat biasanya kalau kita mengerjakan itu kan kita menggunakan aliran cost ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin mengerjakan itu biasanya kita menggunakan aliran cost seperti ini, seperti kotak ini, untuk memudahkan kita mengerjakan. Kemudian ada kita membuat persediaan bahan. Persediaan bahannya berapa? Ini dalam ribuan. Yang di halaman 5.16 itu dalam ribuan. Maksudnya dalam ribuan, kan seharusnya sediaan bahan kita kan 22 juta. Ini ditulis 22.000. Kalau 220 artinya 220.000. Nah, seperti itu. Ini yang untuk penjualan dan piutang dagang ini bukan 14.200 tapi 14.100. Kan kita tadi sudah menghitung bareng-bareng. Totalnya 4.100. 14.100. Nah, kemudian kemudian kita dari ini kita membuat overhead pabrik dibebankan. Kita membuat jurnal 8. Di jurnal 8 ini ada yang namanya overhead pabrik dibebankan, kemudian overhead pabrik terbebankan kurang, yaitu 1.100.000, overhead pabrik kendali 3.500.000. Jadi sebelum kita masuk ke akuntansi produk rusak, catat bahan sisa dan bahan sisa buang. Mungkin sedikit review. Jadi untuk mengetahui secara tepat jumlah kos produksi untuk pekerjaan order tertentu, jadi jika kita ingin mengetahui secara tepat jumlah kos produksi untuk pekerjaan atau order tertentu, maka dibutuhkan sistem akuntansi yang dapat mengakumulasi kos sesuai dengan pekerjaan yang menyerap kos tersebut. Jadi kita perlu ketahui aliran kosnya seperti apa, kemudian berapa jumlah bahan baku yang kita punya, kemudian kita harus merinci atau mendetail semua pengeluaran yang kita miliki. Kemudian secara umum penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu dibebankan akan dicatat dan dibebankan pada akun produk dalam proses. Jadi tadi kan ada yang namanya akun produk dalam proses. Nah, akun-akun ini mencatat penggunaan bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi dalam akun bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu biasanya pada akun produk dalam proses.